Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Di sepanjang Laut Merah, bisa dikatakan serangan Houthi Yaman telah mencapai keunggulan teknologi dan kemenangan simbolik. Apa pesan keberhasilan Houthi menembus Israel dan kekuatan militer raksasa yang menopangnya? Benarkah akan terjadi perang total di Timur Tengah? Sejak Houthi Yaman meningkatkan eskalasi permusuhan dengan Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah anggota NATO menggelar operasi di Laut Merah. Tak hanya mengantisipasi serangan Houthi di perairan, jet-jet tempur kedua negara ini aktif menyerang sasaran-sasaran Houthi di Yaman, termasuk jauh di dataran tinggi Sana'a. Bagi Israel, serangan Houthi Yaman ini bukan kali pertama, sebab rudal balistik Houthi sudah pernah tembus dan menghantam kota pelabuhan Eilat, Israel. Tapi lolos dan menghantam sasaran di Tel Aviv ini pertama dan sangat membuat malu elit militer Israel. Drone Yaman melewati armada Angkatan Laut Amerika Serikat, Angkatan Laut Kerajaan Inggris, lolos dari pantauan pertahanan udara Saudi, Yordania, melewati segalanya dan berhasil menyerang ibu kota negara pendudukan Israel. Sebaliknya, serangan balasannya mengincar target-target sipil, bahkan infrastruktur penting untuk publik, mengindikasikan perang Israel-Houthi bisa berujung perang total. Militer Israel mengakui telah kecolongan, tapi berdalih itu sebagai kesalahan manusia atau human error. Mereka melihat sesuatu masuk dari selatan, tapi tidak menganggapnya sebagai ancaman. Kelompok Houthi menegaskan serangan drone itu wujud solidaritas terhadap genosida warga Palestina di Gaza yang digembor habis-habisan oleh Israel. Kehadiran Houthi Yaman dalam peta konflik Timur Tengah bisa disebut sebagai anakronisme sejarah. Mereka tadinya bukan siapa-siapa di negara termiskin di Jazirah Arab ini. Dalam konstelasi sejarah sosial dan kemanusiaan di Timur Tengah, ada negara-negara kuat yang memiliki sumber daya hebat untuk berbuat lebih banyak menolong rakyat Palestina. Tapi nyaris tak satu pun yang bergerak lebih ekstrim melawan agresivitas dan kekejaman Israel yang ditopang Amerika Serikat. Selama beberapa dekade seolah negara-negara kuat itu menjadi status quo. Kapan Saudi pernah membantu Palestina? Kapan Irak? Kapan Yordania? Dan kapan pula Mesir? Sepertinya sejak perang 6 hari, kekuatan-kekuatan mumpuni di Jazirah Arab itu secara de facto telah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Semua berpulang ke rasa takut kehilangan kekuasaan dan menjaga hubungan baiknya dengan Barat yang sejak lama jadi pelindungnya. Mereka masih percaya pada supremasi dan keunggulan Amerika Serikat yang ditunjukkan selama 9 bulan kampanye militer Israel ke Gaza. Bagi Amerika Serikat, Israel memang selalu menjadi nomor satu, siapapun presidennya, mau dari kubu Republik maupun Demokrat. Pertarungan politik di Amerika Serikat saat ini memperebutkan kursi presiden pada 5 November 2024 adalah pertarungan antara siapa dengan siapa yang paling pro-Zionis di antara mereka semua. Memang ada kebijakan-kebijakan Timur Tengah yang pernah membuat marah Washington, seperti misalnya saat OPEC menolak memangkas produksi minyaknya. Tapi tindakan itu biasanya hanya memberikan keuntungan finansial bagi negara-negara tersebut, sementara bantuan ke Palestina hanya memberikan manfaat moral saja. Namun kelompok Houthi Yaman dan Hezbollah di Lebanon memberi langkah pendekatan dan tindakan nyata, dan itu signifikan. Serangan Hezbollah ke Israel Utara telah memaksa beribu-ribu warga pendudukan Israel di wilayah utara negara itu mengungsi. Sementara di Laut Merah, kelompok Houthi berhasil memaksa dan memberi gangguan signifikan arus logistik sipil maupun militer ke Israel dan negara-negara lain di Teluk. Kekuatan gabungan Amerika dan Inggris pun tak sanggup menghentikan mereka. Sudah banyak kapal kargo tujuan Israel ditenggelamkan di Laut Merah. Armada militer Amerika dan Inggris gagal menghentikan laju perahu dan drone kamikaze serta rudal balistik yang ditembakkan Houthi. Nah, serangan drone kamikaze terhadap Tel Aviv kini membuktikan Houthi memiliki kemampuan yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya.
Ini mewakili fase baru dalam perang panjang ini. Media di Israel secara luas mengekspresikan kekhawatiran atas kegagalan sistem pertahanan udara mereka. Harian Wala mengatakan insiden pesawat tak berawak membuktikan rasa hormat kepada kemampuan militer Israel telah runtuh. Haaretz mengatakan insiden drone itu, begitulah mereka menyebutnya, mencerminkan wajah baru dalam perang. Surat kabar Ma'arif yang berpengaruh memberi peringatan publik ini hanyalah langkah awal dari Houthi Yaman. Bagaimanapun, kemunculan Houthi Yaman sejak 2004 dan sukses mereka merebut kekuasaan di Yaman pada 2014 menerbitkan kengerian baru di kawasan Arab. Ini sebuah kelompok nasionalis militan yang awalnya sangat diremehkan. Prajurit-prajuritnya gemar memanggul Kalashnikov 47 dan kemana-mana bersandal jepit menggendong ransel di punggungnya. Mereka bertempur di gunung-gunung gersang Yaman, kemudian masuk kota ketika secara kilat meruntuhkan pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang didukung Saudi dan Amerika. Pemimpin Houthi, Husain Badruddin al-Houthi, pada 2004 dibunuh tentara Yaman di Sa'adah, kota kecil di pegunungan utara Yaman. Terbunuhnya Husain Badruddin al-Houthi ini memantik pemberontakan kelompok Saidiyah, sekte kecil di Yaman bagian dari aliran Syiah yang bagaimanapun mengaku tetap Sunni. Pada 2014, kelompok Houthi berdamai dengan musuh awal mereka, Ali Abdullah Saleh, yang kala itu telah menjadi oposisi. Yaman saat itu dipimpin Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi, tokoh yang didudukkan di kursi kepresidenan atas sokongan Saudi sebagai kepanjangan Barat. Persekutuan Houthi dan Abdullah Saleh meningkatkan kekuatan mereka dan akhirnya mampu merebut kemenangan di Sana'a, ibu kota Yaman. Di saat bersamaan, kelompok Al-Qaeda dan ISIS memperluas eksistensinya dengan membentuk Al-Qaeda Semenanjung Arab. Sebagai kelompok yang mayoritas pengikutnya berasal dari Saidiyah yang kuat pengaruh Syiahnya, mereka sangat terbuka menjadi poros Teheran, Damaskus, dan Baghdad. Perlawanan Houthi realitasnya suka atau tidak suka adalah bagian dari perang proksi global. Houthi melawan koalisi Arab yang disokong Barat dan mereka mendapatkan dukungan dari Iran. Dukungan itu termasuk dana, senjata, teknologi, dan para instruktur militernya. Mustahil Houthi mampu mengirimkan rudal balistik dan drone kamikaze ke jarak yang begitu jauh dan presisi tanpa dukungan kekuatan lain. Jarak dari Yaman ke Israel tak kurang 1.800 km. Tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengirimkan serangan tanpa bantuan teknologi tinggi. Dalam konteks perang proksi inilah peran Iran menemukan konteksnya. Mungkin juga diam-diam ada kontribusi Rusia. Vladimir Putin pernah bersumpah akan melakukan tindakan asimetris atau sama dengan apa yang dilakukan kekuatan Barat di Ukraina. Tribuners, kelompok Houthi Yaman membuka mata kita semua. Merekalah petarung kecil di Jazirah Arab yang sungguh-sungguh memberi perlawanan setimpal atas apa yang dilakukan Israel dan Barat ke rakyat Palestina. Dari bumi Yaman yang gersang, negeri paling miskin di semenanjung Arab, gairah mereka melawan hegemoni Arab, Israel dan Barat begitu menyala-nyala. Diamnya para pemimpin Arab ketika Israel menghancurkan infrastruktur pelabuhan, kilang minyak dan pembangkit listrik Yaman seolah menjawab kenyataan itu. Perang total di Timur Tengah mungkin akan terjadi jika Israel dan pendukung Baratnya terus membuka front pertempuran dengan Palestina, Hizbullah, Suriah, Irak, dan tentu saja Iran.